Hello Pap, this is your grandma. So, hari ini jam 2:30 pagi, jadi emang belum bisa tidur. Jadi kan sedikit cerita, jadi minta maaf kalau random. Jadi ini kayak sedikit seperti 5 menit sebelum tidur. 5 menit sebelum tidur. Itu kayak cerita-cerita doang ya. Ini lagi ngerekam di Zoom online, so hello lonely people. Jadi tuh mau cerita tentang produktivitas. Tahu banget pasti masa pandemi orang tuh pengen banget produktif, dan itu juga berlaku bagi saya. Siapa sih yang gak mau produktif? Dan itu kan produktif kan juga untuk mengembangkan diri ke arah positif. Tapi seperti di awal tuh gue pengennya tuh produktif tuh kayak gini nih, setiap hari webinar, setiap hari nih pengen ikut kepengurusan atau panitia di online media sosial atau di kampus. Terus ketiga ingin belajar bahasa lain atau yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak pengen padetin tuh kalau bisa setiap hari tuh ada sesuatu, ngelakuin sesuatu gitu. And then kenyataan sih gue akhirnya mencoba untuk ikut kepanitiaan atau magang juga, dan ikut beberapa hal seperti itu, webinar juga. Tiba juga disentil dengan satu postingan feed Instagram yang membahas tentang toxic productivity. Itu sebenarnya tuh apa sih? Sebenarnya toxic productivity itu udah dibahas oleh seorang psikolog bernama Dr. Julie Smith. Dia tuh bahas bahwa sebenarnya toxic productivity itu ialah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak melakukan banyak hal. Dan gue tahu itu kita banget ya gak sih? Atau gue juga ya, gue banget sih kayaknya. Dan gak tau kenapa, bingung kenapa ini toxic. Ternyata gue menemukan kata kuncinya, yaitu selalu berobsesi lebih untuk melakukan banyak hal. Kenapa bisa jadi toxic? Pertama, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau gue itu ikut kepanitiaan, terus ikut webinar banyak, project banyak, itu pasti akan menimbulkan rasa stres, gak bisa tidur, atau misalnya jam tidurnya jadi gak bener atau kacak adul, yang mungkin harusnya minimal tidur 8 jam, jadi tidurnya cuma berapa jam doang. Akhirnya bangun tidur bukannya segar, malah pusing dan marah-marah, jadi moodnya jelek. Itu gue banget. Kedua, kenapa jadi toksik? Karena ekspektasi tidak realistis. Selain tadi gue ikut webinar, gue juga ikut lomba online. Nah, gue tuh selalu mikir kalau gue itu bahagia kalau gue juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kalau gak pernah tuh, atau jarang banget apresiasi hal kecil yang sebenarnya tuh harus banget diapresiasi, tapi karena tadi ekspektasi gue tidak realistis sehingga pengennya hal yang besar mulu. Ketiga, itu ialah interaksi sama teman atau keluarga, jadi nggak yang banyak tugas project, terus kemudian ikut kegiatan hal yang lain banyak banget sampai padet banget, pasti nggak bisa tuh kita luangin waktu buat tanya teman, tanya keluarga, tahu bersekedar bermain game atau sekedar mengisi kesenangan lo atau hobi lo. Kayak gue misalnya suka streaming film, terus kemudian suka nonton drakor, itu jadi nggak bisa tuh, atau nggak bisa fangirl gara-gara tadi produktivitas terlalu banyak, terlalu penat, yang sebenarnya malah jadinya toksik. Kenapa ini sebenarnya kayak lingkaran setan gitu ya sebenarnya produktivitas ini, kalau kita tidak menyadarinya. Dan gue baru sadar dengan postingan feed Instagram yang membahas tentang itu. Kita bisa jadi toksik ketika kita sampai lupa dengan kesenangan atau hobi yang pengen kita lakukan biasanya. Berobsesi untuk mengembangkan diri, sehingga lupa untuk kesenangan, lupa main game sama teman, lupa fangirl mungkin, atau mungkin kalian lupa pacaran, atau mungkin kalian lupa call teman lagi atau apapun. Jadi lupa karena tadi kan cuma mementingkan untuk gue pengen mengembangkan diri, tapi terlalu banyak yang dipegang. Dan itu gue banget. Dan pas tahu tentang hal itu, jujur sedih. Ternyata gue sudah tidak sadar, dan tidak sadarnya itu terlalu buta dengan makna kata produktivitas yang ternyata bisa menjadi racun. Jadi sebenarnya kesimpulan yang gue ambil, karena ini gue udah ambil berapa yang mungkin sebenarnya terlalu banyak, di akhir nanti atau kemudian hari ketika ini selesai, gue akan lebih memilah mana yang harus bisa dipilah-pilah untuk dilanjutkan, dan mana yang bisa harusnya tidak usah untuk diiniin gitu. Banyak belajar hal baru, bahwa sebenarnya produktivitas itu baik jika tidak membuat kalian stres atau membuat gue stres atau pusing gitu. Gimana gak stres bangun tidur, makan, mandi, kepikirannya tugas project itu mulu. Jadi gak bisa pasti bahagia sedikit. Dan itu ngerasain banget perubahan drastis mood, yang akhirnya mood gue marah-marah, merusak
orang-orang rumah, lingkungan rumah, karena gue marah-marahnya tanpa ada sasaran, tiba-tiba marah. Jadi tuh kayak bener-bener lingkaran setan yang awalnya produktif itu baik, tapi jadi nggak ada makna baiknya bagi diri sendiri dan bagi lingkungan sekitar. So itu aja sih yang pengen gue ceritain. So bagi kalian mungkin yang baru sadar termasuk dalam zona toxic productivity, nanti kita mungkin bisa selesain dulu ini, baru kita bisa memilah ke depannya. Thank you yang udah nonton, dan juga stay cool and stay healthy. Why not? Because we together mindset. So bye bye.